Berita hari ini, Kepolisian Kerajaan Malaysia mendedakkan dan menangkap 13 pegawai Jawatan Federasi Bola Sepak Malaysia (FAM) berhubung penerimaan suap dan pemalsuan dokumen ke-7 pemain warisan Harimau Malaya. Nah, yang lucunya itu ya, FAM ini nekat menaturalisasi Hector Hevel ya. Jadi pemain asal Belanda diklaim kakeknya Hector Hevel ini lahir di Malaka. Sepak bola Malaysia guys ya, memang menjadi sorotan tajam dalam beberapa waktu terakhir karena kasus naturalisasi ya, pemain yang ilegal mendapat sanksi FIFA. Berita hari ini, Kepolisian Kerajaan Malaysia mendedakkan dan menangkap 13 pegawai Jawatan Federasi Bola Sepak Malaysia (FAM) berhubung penerimaan suap dan pemalsuan dokumen ke-7 pemain warisan Harimau Malaya. Nah, jadi ke-13 anggota dari FAM ini ditangkap ya karena telah memanipulasi data-data dari 7 pemain naturalisasi. Kita lihat lagi guys. FIFA tetapkan 13 anggota FAM sebagai tersangka pemalsuan dokumen naturalisasi. Siap-siap kena sanksi berat. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah menghadapi badai terbesar dalam sejarahnya. Setelah melalui investigasi panjang, FIFA secara resmi menetapkan 13 anggota internal FAM sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen naturalisasi pemain asing yang digunakan untuk memperkuat tim nasional Malaysia dalam berbagai ajang resmi. Keputusan ini diumumkan melalui laporan investigasi khusus yang dikirim ke AFC dan disebarkan terbatas kepada beberapa media internasional. Kasus ini segera mendapat sorotan global karena melibatkan manipulasi dokumen negara, pemalsuan data pribadi, hingga rekayasa administratif yang dilakukan secara terstruktur. Awal mula skandal, dugaan pemain, jalur cepat, yang membuat FIFA curiga. Ya, tiba-tiba aja ya 7 pemain itu langsung ada ya. Menurut peraturan, pemain itu harus tinggal 5 tahun dulu di Malaysia, barulah dia menjadi kerakyatan Malaysia. Ini tiba-tiba muncul ya kan, kayak jelangkung, plung. Kita lanjut lagi guys. FIFA mulai mencurigai adanya kejanggalan setelah menemukan bahwa beberapa pemain yang baru bergabung dengan klub Liga Malaysia tiba-tiba mendapatkan kewarganegaraan dalam waktu yang jauh lebih singkat dari standar regulasi naturalisasi. Nah kan bener banget, tiba-tiba aja ya kan, jadi itu di luar standar peraturan dari FIFA ya. Menurut regulasi FIFA, pemain harus tinggal minimal 5 tahun di negara bersangkutan, harus memiliki dokumen imigrasi dan izin tinggal yang dapat diverifikasi, tidak boleh memakai identitas palsu, dan seluruh dokumen harus diverifikasi oleh otoritas imigrasi setempat. Namun, catatan perjalanan beberapa pemain tidak sesuai. Ada yang tidak pernah terdata tinggal di Malaysia, namun dokumennya menyatakan sudah tinggal lebih dari 5 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini kemana? Tiba-tiba nongol gitu. Ada pula yang latar belakang klubnya tidak sesuai dengan data federasi negara asal. Temuan anomali ini membuat FIFA membuka audit forensik besar-besaran. Proses investigasi, audit yang menggempakan. FIFA membentuk Special Integrity Unit bekerja sama dengan AFC Integrity Department, Interpol Dokumen Identitas, Imigrasi Malaysia, Unit Cibercrime Lokal dan Internasional. Mereka melakukan pemeriksaan metadata dokumen digital, analisis biometrik, pengecekan ulang database imigrasi, verifikasi tanda tangan pejabat, rekonstruksi garis waktu, timeline, pemain. Hasilnya sangat mengejutkan. FIFA menemukan indikasi manipulasi sistematis yang melibatkan orang dalam FAM. Wah, inilah dia guys ya. Beberapa dokumen yang diajukan FAM ternyata telah direkayasa tanggal tinggalnya, dipalsukan tanda tangan pejabat imigrasi, ditransformasi datanya dari dokumen negara lain. Jadi banyak sekali yang terlibat dalam kasus naturalisasi ini ya guys ya. Dipalsukan nomor paspor dan kartu identitas. Bahkan ada dokumen yang menggunakan template palsu yang tidak pernah dipakai oleh pemerintah Malaysia. Siapa 13 orang yang jadi tersangka? FIFA tidak mempublikasikan nama secara lengkap. Oh, jadi 13 yang tersangka ini belum diberitakan secara sah atau belum diberitahu nama-namanya ya guys. Namun laporan investigasi menyebutkan komposisinya.
4 orang staf proses naturalisasi. Mereka bertanggung jawab mengurus berkas masuk dari pemain asing dan diduga menjadi aktor utama pemalsuan. 3 staf registrasi pemain internasional. Terbukti menyetujui dokumen yang meragukan tanpa melewati verifikasi standar. 2 penasihat hukum internal FAM. Diduga memberi legitimasi hukum pada dokumen palsu. 1 anggota Exco bidang kompetisi. Diduga mengetahui adanya manipulasi, namun tetap menyetujui pendaftaran pemain. 3 staf teknis pendukung. Menjadi bagian pendukung yang membantu proses edit dan input data. Dokumen internal FIFA menyebut kasus ini sebagai Organized Administrative Fraud Within the Association, sebuah istilah untuk kasus pemalsuan terstruktur dalam organisasi sepak bola. Risiko sanksi berat, Malaysia diambang bencana olahraga. Dengan status 13 anggota FAM sebagai tersangka, risiko sanksi untuk Malaysia kini sangat besar. 1. Suspensi penuh dari FIFA. Sanksi paling berat adalah pembekuan federasi yang membuat Malaysia tidak boleh bertanding dalam kompetisi internasional. Klub Malaysia dilarang tampil di AFC Cup dan Liga Champions AFC. Pelatih dan wasit Malaysia tidak boleh bertugas di level internasional. Nah, menurut informasi dalam berita, pemain timnas ini dibekukan sementara ya guys ya. 2. Diskualifikasi dari Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. FIFA dapat langsung mendiskualifikasi Malaysia dari seluruh turnamen yang sedang berjalan jika pemain ilegal pernah diturunkan. Nah, yang lucunya itu ya, FAM ini nekat menaturalisasi Hector Hevel ya. Jadi pemain asal Belanda diklaim kakeknya Hector Hevel ini lahir di Malaka. Jadi secara keseluruhan, sanksi ini memberikan pukulan psikologis dan strategis yang signifikan bagi komunitas sepak bola Malaysia. Jadi mereka gagal ya ingin menyaingin Indonesia. Oke guys, jumpa lagi di video berikutnya. Bye.